Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabda-Mu melalui Santo Yohanes Rasul-Mu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dan diwartakan oleh Santo Yohanes dalam pewartaan kabar gembira. Sang sabda yang telah menjadi manusia adalah sabda kehidupan, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan kehidupan kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini tanggal 27 Desember adalah pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Kita semua mengetahui dan mengenal bahwa Santo Yohanes adalah putra dari Zebedeus dan Salome. Ayahnya bernama Zebedeus adalah seorang nelayan, sementara ibunya Salome menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus di antara para ibu yang lain yang mengikuti Yesus. Berbahagialah keluarga ini
keluarga Zebedeus. Ibu dan anaknya bersama-sama terlibat dalam partisipasi aktif dengan karya pelayanan Yesus. Sang ibu menyertai Yesus dengan seluruh aspek keibuannya, dan Yohanes bersama dengan Yakobus saudaranya menjadi para murid Yesus yang disebut rasul. Dan kita semua tahu Yohanes adalah rasul yang dikasihi oleh Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh indah kalau kita membaca apa yang diwartakan di dalam Injil tentang pengalaman hidup Yohanes. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut epistetios, yang artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Keberanian untuk bersandar di dada Yesus membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes adalah murid yang sungguh dikasihi oleh Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus mengubah karakter Yohanes dan Zebedeus saudaranya yang diberi sebutan sebagai Boanerges, anak-anak guntur, karena mereka mempunyai karakter yang sebetulnya sangat temperamen, meledak-ledak. Kita ingat dalam satu kisah ketika Yesus hendak menuju ke Yerusalem dan hendak melewati daerah orang-orang Samaria, lalu orang-orang Samaria menolak Yesus. Tidak boleh lewat di kampung Samaria karena perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Samaria dan Yerusalem, orang-orangnya, orang-orang Samaria dan orang-orang Yerusalem, khususnya orang-orang Yahudi, saling bermusuhan. Dan dalam situasi itu, apa yang dikatakan Yohanes? Tuhan, izinkan kami menurunkan api dari langit untuk menghanguskan mereka. Namun kita semua juga tahu jawaban Yesus penuh kasih. Tidak boleh berlaku seperti itu, membalas kebencian dengan kebencian, membalas penolakan dengan amarah yang meledak-ledak seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana Yohanes terutama dibentuk oleh Yesus. Dari karakter yang meledak-ledak seperti itu menjadi pribadi yang kemudian penuh kasih karena dikasihi oleh Yesus, Sang Guru. Yohaneslah di antara para penginjil yang secara eksplisit mewartakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah wajah kasih dan kerahiman Allah. Salah satunya kita baca di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Santo Yohanes mewartakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Santo Yohanes juga di dalam surat-suratnya dengan tegas dan jelas mewartakan bahwa Allah adalah kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pewartaan itu lahir dari perjumpaan yang penuh kasih dengan Kristus. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan yang dialami oleh Santo Yohanes Rasul, itulah yang kemudian diwartakan kepada kita
di dalam Injil, dalam surat-surat Yohanes yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan di dalam kitab Wahyu. Sangat menarik kesaksian yang disampaikan oleh Santo Yohanes dalam suratnya, yaitu pada surat yang pertama bab 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca sejenak kesaksian Santo Yohanes yang mengatakan, "Saudari-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di masa Natal ini kita diajak untuk mengalami iman yang hidup akan Kristus. Kenangan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang ditempatkan dalam konteks iman Santo Yohanes Rasul yang kita kenang pada hari ini, membawa kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah sumber kasih dan kehidupan bagi kita. Hidup di dalam persekutuan kasih berarti hidup di dalam sukacita, keterbukaan, kerukunan, dan kebahagiaan sebagai murid-murid Kristus. Pada hari raya Natal yang lalu, tanggal 25 Desember, kami, Romo Vikep, Kevikepan Jogja Barat, Romo AR, Yudono Suwondo PR, Romo Basilius Edi Wianto, dan saya sebagai Romo Paroki di Wates membuka pastoran dalam rangka open house. Tujuannya tidak lain adalah membangun persekutuan yang hidup antara para gembala yang tinggal di pastoran Wates dengan umat beriman yang kita layani. Pastoran dan gereja bukanlah menara gading yang tertutup, melainkan rumah bersama yang terbuka untuk siapa saja mengalami persekutuan di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suasana yang cukup akrab, menggembirakan, keterbukaan dalam semangat persaudaraan, ditandai dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman The Prod, yaitu komunitas musik Prodiakon Paroki Wates. Para ibu sudah sejak sehari sebelumnya mempersiapkan diri, mempersiapkan hidangan yang pada hari H dimasak untuk umat. Ada siomay, ada soto, ada bakso, ada berbagai macam jenis makanan kecil dan minuman yang sehat dihidangkan dalam rangka membangun persekutuan yang hidup itu. Ini
salah satu contoh sederhana bagaimana kita menghayati persekutuan atas iman kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang merupakan persekutuan kasih sebagaimana diwartakan oleh Santo Yohanes Rasul. Mari kita saling mendoakan agar kita pun diberi rahmat untuk senantiasa terbuka membangun persekutuan persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan siapapun yang kita jumpai. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.